Aku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 10 Desember 2024. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bagi kita semua dari kitab Ulangan pasal 3 ayat 24. Ulangan 3 ayat 24 saya akan membacakan untuk kita. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Sekali lagi saya bacakan. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menuju suatu perjalanan yang sangat jauh, dan dalam perjalanan akhir kita telah mendengar ada sesuatu hal yang istimewa yang harus kita alami, keindahan-keindahan yang harus kita terima di sana. Tetapi oleh karena sesuatu hal, saudara tidak tiba di tempat tujuan. Saudara tidak mengalami berkat-berkat, tidak merasakan apa yang sudah dijanjikan. Apa yang ada terjadi bagimu? Apa yang akan saudara lakukan? Mungkin sebagian orang akan kesal, akan bersungut-sungut, akan melakukan sesuatu pemberontakan. Tapi bagi mereka yang menyadari, jika itu semua turut dengan rencana Tuhan, mereka tidak akan bersungut-sungut. Justru mereka akan memuliakan Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupannya. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini adalah yang disampaikan Tuhan kepada Musa, di mana Musa tidak akan diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Oleh karena mungkin ada masa-masa lalu yang dilakukan oleh Musa di hadapan Tuhan, sehingga membuat Musa tidak akan sampai ke tanah perjanjian seturut dengan rencana Tuhan. Tapi lihat, Tuhan memberi kesempatan kepada Musa untuk memandang ke tanah perjanjian sebagai tempat mereka atau tempat umat Tuhan, yaitu tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada umatnya untuk mereka diam di sana, untuk mereka kelola, untuk di sana mereka mengalami, menikmati berkat-berkat Tuhan yang penuh madu, susu, yang menggambarkan kesejahteraan baik secara ekonomi dan banyak hal. Tetapi Musa tidak bersungut-sungut. Justru Musa bersyukur dan mengagungkan Tuhan, mengakui kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Dan Musa mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Tuhan,
karena Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Meskipun itu masih jauh perjalanan menuju tanah perjanjian, bagi umat Tuhan dan bagi Musa sendiri tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian tersebut. Tapi Musa menyadari dengan baik bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa kepadanya. Kasih Tuhan itu begitu hebat kepadanya, yang memberi pengampunan kepadanya, yang membuatkan dia sebagai seorang hamba Tuhan, dan telah mempersiapkan Yosua sebagai pemimpin umat Israel memasuki tanah perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari mempersiapkan generasi muda yang hebat, supaya mereka menjadi generasi yang unggul, generasi muda yang luar biasa untuk melanjutkan visi pelayanan-pelayanan kita ke depan. Mari mempersiapkan mereka memiliki iman. Mari mempersiapkan mereka memiliki karakter yang hebat, memiliki kecerdasan yang luar biasa, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, supaya mereka benar-benar mampu membangun masa depan mereka untuk takut akan Tuhan, supaya mereka bersiap-siap juga mempersiapkan diri untuk boleh melayani Tuhan, melanjutkan pelayanan-pelayanan kita, melanjutkan cita-cita kita, melanjutkan kerinduan-kerinduan kita, melanjutkan iman kita di tengah-tengah dunia ini, supaya mereka juga beriman sama seperti kita beriman kepada Tuhan. Generasi muda, anak-anak kita, angkatan-angkatan muda juga menaruh hati untuk percaya dan melayani Tuhan. Musa mengakui kehebatan Allah dan kedahsyatan Allah. Tidak ada Allah yang lain sehebat Allah kita, sedahsyat Allah kita. Musa sungguh sangat bersyukur jika Musa memberi kesempatan walaupun hanya memandang sekilas, melihat tanah perjanjian. Tapi Musa dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan Allah dan mengatakan, Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerinduan-kerinduan kita mungkin banyak yang terkabulkan, tetapi pasti ada yang tidak terkabulkan. Maka tetaplah semangat melayani Tuhan. Tetaplah berada di pihak Tuhan. Meskipun yang kita rindukan itu tidak semuanya terkabulkan. Tapi dengan semangat kita akan mengaku kehebatan kedahsyatan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang selalu memihak kepada kita, mencurahkan berkat-berkat yang melimpah kepada kita, dan mengizinkan kita menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Itu yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Musa diperintahkan Tuhan untuk naik ke puncak gunung Pisgah dan melayangkan matanya melalui pandangannya ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan Allah memerintahkan Musa untuk melihat dengan baik-baik. Dan sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi lagi, kata Allah kepada Musa. Musa diizinkan Tuhan hanya memandang. Tidak perlu lagi berkeluh kesah. Tidak perlu lagi mengalami kelelahan. Sebab Musa akan berhenti di sana. Musa akan kembali kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap setia bergaul karib dengan Tuhan, hidup di dalam doa, hidup di dalam kasih dan pengharapan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengaku Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Benar Tuhan, ada banyak kerinduan-kerinduan kami, banyak terkabulkan,
tapi mungkin akan ada yang tidak terkabulkan. Namun itu tidak akan mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan selalu setia beribadah kepadamu, melayani Engkau, mengikut Engkau. Kami juga bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat dalam setiap perjalanan hidup kami. Tidak ada Allah di dunia ini sehebat Engkau, sedahsyat Engkau. Perbuatan-perbuatan tangan-Mu adalah sungguh luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah setiap saudara-saudara kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kami semakin semangat mengagungkan Tuhan, melayani Tuhan, setia beribadah kepadamu. Biarlah kami juga menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi, hidup bersama dengan Tuhan itu sungguh teramat baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang dalam penyembuhan, yang sakit, yang dirawat pada hari ini. Biarlah mereka mengalami pemulihan yang dari-Mu melalui para medis tangan dokter, melalui obat, makanan, dan minuman yang boleh mereka makan, pakai, dan konsumsi. Biarlah juga doa-doa mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Dan persiapan-persiapan perayaan Natal gereja-Mu, secara khusus HKBP Maranatha Rawalumbu, berkatilah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Akan nama-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku,